sejarahnya kembali menjadi masjid. Hai guys, welcome back to my YouTube channel bersama aku Devina Amalia, dan sekarang aku akan membawakan konten baru yang bernamakan Meradu, yaitu mengulik sejarah dunia. Yap, sesuai namanya, di sini aku akan memberikan fakta-fakta serta sejarah mengenai belahan sisi dunia. Bagi kalian yang baru mengeklik video ini ataupun sudah lama mensubscribe channel ini, terima kasih banyak. Dan jika kalian memiliki ketertarikan tentang sejarah dunia ataupun tentang misteri, karena aku juga membuat konten mengenai misteri, so make sure to support me dengan cara nge-like video ini, komen video ini, share video ini, dan juga subscribe channel ini. Karena support dari kalian ini berarti banget buat aku sebagai bentuk mendorong semangat aku untuk membuat konten-konten seperti ini lagi. So langsung aja, sekarang aku akan ngebahas mengenai fakta-fakta Hagia Sophia, dimana Hagia Sophia ini lagi sangat trending nih, dikarenakan perombakan alih fungsi sedari museum menjadi masjid. So let's check it out. Yang pertama, Hagia Sophia memiliki arti kebijaksanaan suci. Mengutip dari Life Science, nama Hagia Sophia berarti kebijaksanaan suci ataupun Holy Wisdom. Dalam bahasa Yunani, Sophia sendiri memiliki arti kebijaksanaan, yang awalnya bangunan ini merupakan monumen berkubah yang dibuat sebagai katedral di Konstantinopel, yang sekarang disebut dengan Istanbul, ibu kota dari Turki. Selain Hagia Sophia, sebenarnya bangunan ini memiliki berbagai nama seperti Hagia Sophia ataupun Sancta Sophia. Fakta yang kedua, dibangun dalam waktu yang relatif singkat. Jadi Hagia Sophia sendiri memiliki waktu pembangunan yang cukup singkat, yaitu 6 tahun, dengan pembentukan bangunan yang sangat mewah dan desain mozaiknya yang sangat rupawan. Yang pada awalnya Hagia Sophia ini dibangun oleh dua orang arsitek yang bernama Anthemius dari Thales dan Isodore dari Miletus. Mereka disebut-sebut sebagai ahli mekanik dan matematika. Wajar aja ya, bisa membangun sebuah bangunan yang mewah dan apik. Fakta yang ketiga, Hagia Sophia beberapa kali terbakar. Jadi yang pertama itu terjadi pada tahun 2004, di mana pada saat itu jadi perseteruan internal keluarga Kaisar Arkadios yang mengakibatkan kerusuhan massal di Konstantinopel. Kerusuhan ini merembet pada terbakarnya Hagia Sophia, yang dimana pada saat itu Hagia Sophia masih beratapkan kayu, dan kejadian itu mengakibatkan tidak ada tersisanya dari bangunan tersebut. Kemudian pada pemerintahan Theodosius II, Hagia Sophia kembali dibangun dan selesai didirikan pada tahun 415. Nah, pada tahun 532, bangunan ini terbakar untuk yang kedua kalinya dikarenakan adanya revolusi Nika yang melawan kekaisaran Justinian I. Jadi revolusi Nika atau kerusuhan Nika atau pemberontakan Nika terjadi selama seminggu di Konstantinopel pada tahun 532 Masehi. Kerusuhan ini adalah yang terbesar selama sejarah Konstantinopel, dengan hampir 50% kota dibakar dan dirusak dan puluhan ribu orang tewas. Nah, jadi kebakaran di Hagia Sophia ini termasuk dalam 50% kebakaran yang terjadi di kota tersebut. Karena tidak mampu untuk memperbaiki akibat api ini, Justinian memerintahkan pembongkaran Hagia Sophia yang dilakukan oleh arsitek Anthemius dari Thales dan Isodore dari Miletus. Nah, Hagia Sophia pun akhirnya selesai 5 tahun kemudian, tepatnya pada 27 Desember 537, yang dimana bangunan tersebut masih berdiri hingga sekarang. Nah, tapi pada fakta yang keempat, jadi Hagia Sophia ini pernah rusak dengan adanya gempa bumi yang melanda Konstantinopel ini, yang dimana gempa bumi ini terjadi pada tahun 558 dan mengakibatkan sebagian kubah Hagia Sophia ini runtuh. Akhirnya dimodifikasi kembali, dibangun kembali, dan Hagia Sophia masih utuh seperti yang bisa kita lihat sekarang ini. Nah, fakta yang kelima, Hagia Sophia beralih fungsi berapa kali? Jadi awalnya pada tahun 360 Masehi, Hagia Sophia ini dibentuk dan dibangun sebagai tempat ibadah umat Kristen Ortodoks Yunani. Jadi cikal bakal Hagia Sophia ini tuh berawal dari Kekaisaran Bizantium
Konstantius pada tahun 360 Masehi. Gedung besar dengan atap kayu itu dibangun di Konstantinopel yang sekarang disebut dengan Istanbul, Turki, dan berubah pada tahun 1204 menjadi suatu tempat ibadah bagi kaum Kristen Katolik Roma. Nah, tapi perubahan untuk menjadi katedral Katolik Roma ini tidak berlangsung lama, guys. Hanya sampai pada tahun 1261, di mana perubahan untuk menjadi katedral Katolik Roma ini diubah oleh pasukan salib keempat di bawah kekuasaan Kekaisaran Latin Konstantinopel. Jadi sebenarnya saat pasukan salib menduduki Konstantinopel dan mendirikan Kekaisaran Latin, pasukan salib menghancurkan berbagai hal di kota. Bahkan Hagia Sophia menjadi tempat mabuk-mabukan. Berbagai bangunan sekuler dan keagamaan tidak luput dari pengrusakan, dan para biarawati diperkosa di biara mereka. Bahkan orang-orang yang sekarat terbaring sampai mati di jalan. Pada masa kekuasaan Kekaisaran Latin pun, Konstantinopel mengalami kemunduran dalam berbagai segi. Sepertiga penduduk menjadi tunawisma, para pejabat, bangsawan, dan pemuka agama tinggi diasingkan. Segala kerusuhan ini menjadikan populasi Konstantinopel berkurang drastis, sehingga menyebabkan kedudukan pasukan salib ini tidak berlangsung lama. Nah, pada tahun 1453, dinasti Ottoman mengubah Hagia Sophia menjadi masjid, di mana pada saat itu Mehmed II merebut Konstantinopel dari Kekaisaran Bizantium. Nah, jadi sebenarnya Mehmed II ini lebih sering kita kenal dengan sebutan Muhammad Al-Fatih, yang merupakan penguasa Utsmani ke-7, yang sering kita kenal dengan sang penakluk kota Konstantinopel. Jadi Mehmed ini dikenal sebagai pemimpin yang memiliki kepakaran dalam bidang kemiliteran, ilmu pengetahuan, matematika. Bahkan saat ia menginjak umur 8 tahun, ia mampu menguasai 6 bahasa. Kalau berbicara tentang Muhammad Al-Fatih, mungkin agak lebih sedikit panjang dan mungkin aku akan bercerita di video aku selanjutnya. Di mana pada saat itu juga 1453 ia mengubah namanya menjadi Istanbul. Di mana dalam buku The Fall of Constantinople 1453 karya sejarawan Stephen Runciman yang diterbitkan Cambridge University Press mengisahkan bahwa Mehmed II memasuki Konstantinopel menjelang hari berganti malam. Dia dikawal Janissary Guards yang diikuti sejumlah menterinya. Saat memasuki Hagia Sophia, Mehmed II mencegah seseorang pasukan yang melakukan perusakan, dan salah satu ulama mengikutinya naik ke atas mimbar dan mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan sejak saat itulah Hagia Sophia dikonversikan menjadi masjid, dan sejumlah ornamen-ornamen mozaik khas Ortodoks Yunani ditutup dengan kaligrafi yang didesain oleh Kazasker Mustafa Z. Nah, pada tahun 1935, Presiden Kemal Atatürk mengubahnya kembali menjadi museum. Jadi, Kemal Atatürk ini merupakan presiden Turki yang pertama kalinya mengubah Turki menjadi Republik Turki. Jadi, Museum Hagia Sophia ini menjadi salah satu destinasi utama di negara itu. Dalam Hagia Sophia ini, kamu dapat melihat desain perpaduan antara Islam dengan Kristen, dan ada mozaik yang menggambarkan Virgin Mary hingga berbagai kaligrafi di kubah utama, guys. Setiap tahun jutaan traveler itu mengunjungi Hagia Sophia. Sehingga pada tahun 1985, Hagia Sophia ditetapkan UNESCO sebagai warisan dunia, sebagai bagian dari wilayah bersejarah Istanbul, Turki, guys. Bangunan ini disebut-sebut memiliki nilai sejarah yang sangat tinggi. Selain itu, UNESCO juga menganggap bahwa Hagia Sophia ini merupakan mahakarya bidang arsitektur yang sangat unik sebagai perpaduan antara Kekaisaran Bizantium dengan Kekaisaran Ottoman. And then, pada tahun 2020, Presiden Recep Tayyip Erdogan mengkonversikan Hagia Sophia menjadi masjid kembali. Sebenarnya wacana mengubahnya menjadi masjid itu sebenarnya sudah wacana lama, guys. Muncul belasan tahun dengan adanya petisi pada parlemen Turki. Namun baru tahun ini, Pengadilan Tinggi Administrasi Turki menyatakan pembatalan keputusan Kabinet 1934 yang mengubah situs tersebut menjadi museum. Nah, dalam beberapa jam keputusan itu, akhirnya Presiden Erdogan menandatangani keputusan yang menyerahkan Hagia Sophia kepada Kepresidenan Urusan Agama Turki. Nah, tapi guys, keputusan ini banyak pro kontranya. Tapi dalam Twitter yang diunggah oleh pemerintahan Turki mengatakan bahwa pintu-pintu masjid terbuka untuk siapa saja, mau itu masyarakat Turki ataupun dari luar Turki, Islam ataupun non-Islam, semua boleh masuk dan hadir di Hagia Sophia ini. Nah, fakta yang keenam yang terakhir,
Sofia memiliki kucing penjaga yang setia dan imut guys. Jadi Glee merupakan kucing betina yang telah lama menghuni Hagia Sophia lebih dari 16 tahun. Saking terkenal dan dipuja, Glee mendapat julukan ratu dan sering dicari berbagai peloncong yang datang ke sana guys. Jadi traveler itu mencari Glee dan berfoto bersuah foto dengan Glee. Nah, perubahan fungsi antara menjadi museum dengan masjid, muncul pertanyaan akan nasib Glee selanjutnya. Namun, juru bicara Presiden Erdogan yaitu Ibrahim Kalin memastikan si kucing berbulu abu kehijau-hijauan itu akan tetap berada di Hagia Sophia. Sebenarnya banyak kucing-kucing selain Glee, tapi yang sudah terkenal dan yang paling menggemaskan itu Glee guys. Bahkan mantan Presiden Amerika Serikat yaitu Barack Obama pernah mengelus dan menyapa Glee saat berkunjung ke Hagia Sophia guys. Nah, dan lucunya Glee ini selalu berpose saat orang-orang memperhatikan Glee seakan-akan bergaya seperti model di depan orang-orang. Bahkan di Instagramnya aja pengikutnya banyak loh guys. Nah, itu dia fakta-fakta mengenai Hagia Sophia. Semoga apa yang diperdebatkan antara pro dan kontra itu tetap menimbulkan kesejahteraan bagi semua umat. Dan alhamdulillah pada tanggal 24 Juli kemarin Hagia Sophia resmi dipergunakan kembali sebagai tempat ibadah umat muslim dan dikumandangkan azan setelah beberapa lama tidak dikumandangkan azan di Hagia Sophia. Semoga kita adalah salah satu orang yang dapat menyaksikan keindahan atas Masjid Hagia Sophia ini dan dapat diberi kesempatan untuk ibadah di situ guys. Amin amin Allahumma amin. Jangan lupa di like, komen, dan share ke teman-teman kamu dan jangan lupa di subscribe channel ini. Thank you for watching.